Hai everyone, welcome back again to my YouTube channel. Sesuai dengan judulnya, kali ini aku mau ngebahas tentang sunscreen. Lebih tepatnya, apakah masih perlu menggunakan sunscreen kalau moisturizer atau makeup kalian sudah ada SPF-nya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke sosial media kalian ya. So, kita tuh sering banget menemukan beberapa produk seperti moisturizer, day cream, atau makeup seperti foundation, cushion, BB cream, bedak, yang ternyata di dalamnya sudah ada kandungan SPF-nya. Nah, kalau sudah ada kandungan SPF-nya seperti itu, apakah masih perlu menggunakan sunscreen? Jawabannya, yes, masih perlu. Kita masih perlu menggunakan sunscreen walaupun produk-produk tersebut sudah ada SPF-nya. Kenapa? Karena ternyata produk-produk tersebut masih belum cukup untuk benar-benar melindungi kulit kalian dari bahaya sinar UV. Dan ini semua ada beberapa alasannya. First of all, yang pertama, kebanyakan produk moisturizer terutama makeup hanya mengandung SPF aja, yang dimana SPF itu hanya melindungi kulit kalian dari sinar UVB. Sinar UVB itu yang biasanya membuat kulit itu menjadi burn, terbakar, kemerahan, dan buat kulit rentan untuk gosong atau buat kulit kalian itu lebih gelap. Dan kebanyakan juga produk-produk tersebut kandungan SPF-nya nggak sampai 30, hanya sekitar 15 atau 20 aja. Padahal kalau di Indonesia itu lebih baik dan lebih direkomendasikan kalau kalian menggunakan minimal SPF-nya itu 30 supaya bisa memproteksi kulit kalian. Nah, kembali lagi, SPF hanya bisa melindungi kulit dari sinar UVB dan biasanya tidak bisa untuk menangkal sinar UVA. Padahal sinar UVA itu yang sebenarnya lebih berbahaya daripada sinar UVB. Karena justru sinar UVA itu yang bisa buat wajah itu cepat tua, seperti munculnya keriput, kerutan, garis-garis halus, flek, noda hitam. Sinar UVA juga dapat menembus kulit, merusak lapisan kolagen, dan bahkan bisa berpotensi untuk membuat kanker kulit. Makanya itu produk-produk yang cuma ada kandungan SPF-nya aja itu nggak cukup untuk melindungi kulit kalian dari sinar UV. Kalian juga perlu PA untuk melindungi kulit kalian dari sinar UVA. Pilih yang minimal PA-nya tuh PA+++. Yang plusnya tuh udah 3 kali. Ya, meskipun yang PA-nya plusnya 2 kali itu sudah cukup sih. Yang kedua, oke kak, berarti aku tinggal cari dan pakai aja nih bedak yang sudah ada kandungan SPF 30 dan juga PA+++. Itu pun juga aku masih belum rekomendasiin, dan lebih baik kalian tetap menggunakan sunscreen. Nggak bisa kalian skip. Loh, emangnya kenapa? Memang benar kalau pelembab ataupun makeup yang ada kandungan SPF-nya itu cukup membantu, tapi gak akan semaksimal dan gak akan seefektif kalau kalian menggunakan sunscreen. Untuk benar-benar memperoleh proteksi dari SPF tersebut, semisal SPF 30 atau SPF 50, kalian harus mengaplikasikannya berlayer-layer. Kalian harus mengoleskannya itu tebel banget, bukan cuma 1-2 layer aja, tapi lebih daripada itu. Semisal untuk foundation, kalian perlu mengaplikasikannya 7 times atau 7 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Dan kalau bedak, kalian harus mengaplikasikannya itu 14 kali lipat lebih banyak daripada biasanya, yang dimana itu tuh beneran banyak banget. Kalian perlu mengaplikasikan sebanyak itu dan setebal itu untuk benar-benar mendapatkan proteksi dari SPF tersebut. Padahal untuk keseharian kalian, untuk daily wear kalian nggak perlu kan pakai makeup sampai setebal itu, ya kan? Ya kecuali kalau kalian pergi ke wedding atau kalian ada acara yang penting, ya itu mungkin. Tapi kan untuk keseharian enggak kan? Selain hal tersebut bakal menyita banyak waktu kalian, makeup kalian juga bakal cepat habis dan wajah kalian juga jadinya itu terasa berat. Apalagi kalian pakainya itu untuk keseharian kalian. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, SPF yang ada di dalam makeup ataupun pelembab ternyata tidak sesuai dengan yang diklaim. Campuran SPF 30 yang ada dalam bedak tidak seefektif sunscreen atau sunblock yang dengan SPF 30 murni. Kalian juga jangan bergantung dengan SPF makeup kalian, karena SPF di dalamnya itu tidak bisa sepenuhnya diandalkan. Lalu di sini juga dikatakan, is SPF protection diluted when in makeup? Yes, absolutely. Ketika sudah dicampur dengan ingredients yang lain, kita
jadinya benar-benar tidak tahu level protectionnya itu jadinya kayak gimana. That's why, makanya itu seperti yang aku sudah bilang tadi, kalian perlu mengaplikasikannya itu tebel banget sampai berlayer-layer. Dan alasan yang keempat, makeup itu juga gampang banget luntur. Kalian pakai bedaknya tuh 14 kali saat jam 6 pagi, tapi jam 10 sudah luntur. Sehingga kalian perlu retouch, perlu mengaplikasikannya lagi, perlu berlayer-layer lagi. Dan kalau sudah luntur lagi, kalian perlu aplikasikan berlayer-layer lagi, yang dimana itu jadinya tuh berat banget buat kulit kalian, gak efektif, gak efisien. Dan mengaplikasikan bedak terus-terusan seperti itu justru malah ada kemungkinan bisa menyumbat pori-pori dan malah bisa buat jerawat. Atau kalau wajah kalian tuh acne prone, gampang banget berjerawat, atau wajah kalian tuh lagi ada beberapa jerawat, itu malah bisa memperparah jerawat kalian. Oke, itu aja sih hal yang perlu kalian perhatikan. Akan tetapi tetap ada pengecualiannya. Kalian bisa kok gak perlu pakai sunscreen, kalian cukup menggunakan moisturizer atau makeup kalian yang sudah ada kandungan SPF-nya itu, dan gak perlu kalian aplikasikan sampai berlayer-layer kalau kalian tuh ada di rumah terus seharian. Dan stay away, jauh dari jendela ataupun pintu rumah yang dimana cahaya itu bisa gampang masuk. So I think it's okay, kalian bisa kok cuma menggunakan day cream ataupun moisturizer aja yang pokoknya ada kandungan SPF dan PA-nya kalau kalian ada di rumah terus seharian. Pokoknya stay away aja dari jendela ataupun pintu yang cahaya tuh bisa gampang masuk. Sekian dulu videoku kali ini. Kesimpulannya, fungsi utama dari mereka itu berbeda. Untuk moisturizer ya, fungsi utamanya itu untuk melembabkan kulit. Kalau makeup untuk estetik dan sunscreen untuk memproteksi kulit kalian. Sehingga moisturizer yang fungsi utamanya itu untuk melembabkan kulit, tidak bisa kalian benar-benar andalkan untuk memproteksi kulit kalian dari sinar matahari. Dan begitu pula sebaliknya. So thank you so much for watching this video. I hope you enjoy this video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga tonton video-videoku yang lainnya ya. And see you!